Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Aku tidak mengerti mengapa kau bersedia merusak reputasimu sendiri. Kenapa kau ingin melakukan ini? Bukankah kau menginginkan tahta? Suekwi tertawa dingin dan berkata, kau akan mati jadi aku tidak keberatan memberitahumu. Suel yang sebenarnya adalah anakku. Dulu ketika aku berpergian ke provinsi-provinsi itu bertahun-tahun yang lalu, aku tidak sengaja mengenal seorang wanita yang kebetulan adalah istri dari Adipati Tianhe sebelumnya. Tidak perlu bagiku untuk memberitahumu apa yang terjadi mengenai mengapa aku memilih untuk menjarah dan menghabisi aku. Melakukan itu sebagai kontras dengan anakku. Bunga merah akan menjadi lebih indah dengan daun-daun hijau sebagai pelengkap, bukankah begitu? Suekwi tidak lagi berbicara. Sue Lingsun marah dengan amarah dan dia sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara sama sekali. Kau sudah merencanakan ini sejak lama? Susansi menurunkan suaranya saat dia berbicara. Suekwi tersenyum polos dan berkata, Dewi Perang Kekaisaran Ryu telah berjanji kepada kami bahwa selama dia memerintah Kekaisaran Doling akan menghindari bencana yang akan terjadi selama kita tunduk pada Kekaisaran Ryu dan menjadi negara bawahan mereka. Tidak dengan lagi itu adalah pilihan terbaik pada saat seperti ini. Perlawanan keras kepala tidak ada artinya. Kekaisaran Ryu terlalu kuat. Kita tidak bisa melawan mereka sama sekali. Kita melakukan ini untuk kebaikan Kekaisaran. Sue Lingsun mengangkat suaranya. Dua legioner jiwa yang menyergap kota. Apakah kau yang membiarkan mereka masuk? Kau tidak perlu menyiram air kotor itu pada kami. Suekwi menjawab dengan dingin. Kami tidak akan pernah mengakui itu. Itu terjadi hanya karena pasukan jiwa Kekaisaran Ryu terlalu kuat. Di sisi lain, itu terjadi juga karena keluarga Kekaisaran sebelumnya terlalu lemah. Sekarang semuanya akan berakhir. Sangat menyenangkan bahwa kau di sini, Sue Lingsun, karena kau dan putramu adalah satu-satunya keturunan langsung yang tersisa dari keluarga Kekaisaran. Kalian berdua akan mati di sini hari ini dan tidak ada yang bisa menghentikan anakku naik ke atas tahta setelah itu. Suel yang mendengus dingin berkata, mengapa kita masih membuang-buang nafas pada mereka? Pergi, aku ingin mereka mati. Dia langsung mundur dan Suekyu juga mengikutinya. Mereka sudah merencanakan ini sejak lama dan mereka akhirnya tiba pada saat mereka akan menuai apa yang telah mereka tabur. Susansi tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa beberapa orang kuat sebelumnya berasal dari Kekaisaran Ryu dan itu mustahil bagi kedua gubernur provinsi untuk mengumpulkan begitu banyak orang kuat. Susansi dan rekan-rekannya akan melawan 5 Feng Hao Dolo dan sejumlah besar Dolo jiwa serta Sagi jiwa. Di sisi lain, hanya ada total 6 orang di pihak Susansi. Satu-satunya Feng Hao Dolo nyata yang mereka miliki adalah Ye Guyi. Satu-satunya cara bagi mereka untuk bertahan hidup adalah keluar dari pengepungan. Susansi mundur untuk melindungi ibunya. Meskipun Su Lingsun adalah seorang putri, kultivasinya tidak terlalu tinggi. Ia hanya bisa mencapai peringkat seorang kaisar jiwa, bahkan dengan garis keturunan kerajaan dan kekayaan sumber daya yang dimilikinya. Dia jelas yang paling lemah di antara mereka semua. Susansi menundukkan kepalanya dan berkata, Ibu, aku ingin kamu naik ke punggungku hari ini. Kita berdua akan hidup dan mati bersama. Su Lingsun tampak marah dengan kata-katanya. Apa yang sedang kau bicarakan? Tinggalkan saja aku dan keluar sendiri. Aku tidak membutuhkan kalian semua untuk melindungiku. Pergi sekarang Sansi, bawa temanmu dan pergi sekarang. Saat mereka berbicara, Suekwi dan Sueleng dan orang-orang yang mereka bawa mulai menyerang mereka. Mata Ye Guyi menunjukkan cahaya keemasan saat sayap di belakangnya mengepak dengan lembut. Setelah itu, ia melepaskan aura suci yang kuat ketika 9 cincin roh di tubuhnya mulai memancarkan cahaya yang intens. Tampak jelas bahwa baik Suekwi dan Sueleng telah selangkah lebih maju. Namun mereka semua tahu bahwa tidak bisa berpuas diri.
Ini karena Susansi dan teman-temannya berasal dari Akademi Shrek. Selama salah satu dari mereka bisa melarikan diri, mereka semua akan mati ketika dia berhasil mendapatkan bantuan dari Akademi Shrek. Karena itu mereka tahu bahwa harus memusnahkan semuanya di sini dengan cara apapun. Feng Hao Dolo yang telah menyerang sebelumnya tiba-tiba menghilang ke udara. Jelas bahwa dia telah menggunakan semacam kemampuan untuk menyembunyikan dirinya. 4 Feng Hao Dolo lainnya menduduki 4 arah mata angin yang berbeda saat mereka melepaskan jiwa bela diri setelah mengambil posisi. Salah satu Feng Hao Dolo memiliki singa sebagai jiwa bela dirinya. Singa itu memancarkan cahaya berapi-api yang intens itu. Mungkin singa api liar. Jelas bahwa dia adalah seorang masroh tipe penyerang. Kedua Feng Hao Dolo di sisi kiri dan kanan mereka tampak hampir persis sama. Mereka sebenarnya adalah kembar dan mereka memegang tiang panjang yang sama yang mungkin adalah jiwa bela diri mereka. Masroh di belakang mereka tampak sedikit aneh. Dia lebih dari 2 kali ukuran manusia rata-rata, tingginya lebih dari 3 meter dan sangat berotot. Dia bahkan tidak terlihat seperti manusia. Dan ini bahkan sebelum dia melepaskan jiwa bela dirinya. Berdasarkan pengalaman Susansi, dia bisa langsung mengatakan bahwa dia adalah masroh pertahanan yang berspesialisasi dalam kekuatan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada dari mereka yang bisa lolos dari belakang. Meskipun tidak ada masroh kendali, sepertinya mereka akan lebih dari cukup untuk berurusan dengan Susansi dan teman-temannya. Singa liar Dolo yang ada di depan mengeluarkan auman memekakkan telinga saat rambut panjangnya berwarna merah menyala. Setelah itu, suraian yang tebal melebar saat fluktuasi unsur api menyapu keenamnya. Pada saat ini kedua Feng Hao Dolo di samping juga bergerak. Tiang-tiang di tangan mereka tiba-tiba membesar saat mengangkatnya tinggi-tinggi di langit. Itu menjadi 2 pilar raksasa. Kedua Feng Hao Dolo membanting ke tanah. Andai saja Yu Hao ada di sini. Ini adalah pemikiran yang semua orang bagikan satu sama lain. Kalau saja Yu Hao ada di sini, mereka tidak akan takut sama sekali dengan pertempuran ini. Bahkan jika dia tidak berpartisipasi secara langsung, mereka akan jauh lebih tidak takut dengan dia di sekitar untuk memerintah mereka, bahkan jika mereka kalah jumlah oleh musuh. Sayangnya Wo Yu Hao tidak ada. Mereka hanya bisa mengandalkan kemampuan mereka. Susansi mengeluarkan geraman rendah saat tubuhnya mengembang. Pada saat berikutnya, dia merilis cahaya keemasan saat Princess Wanwu mengambil warna emas yang cemerlang. Kepemilikan kura-kura emas dirilis. Orang pertama yang ada di pihak mereka yang bergerak adalah Ye Guyi, yang melompat dan melonjak ke atas saat dia mengembangkan sayap di belakang punggungnya. Setelah itu, orang akan melihat partikel berkilau emas yang tak terhitung jumlahnya yang terkonsentrasi ke tubuhnya. Segera pedang suci emas muncul di tangannya. Pada saat ini, Ye Guyi tampaknya seperti dewa yang turun dari langit saat dia mengayunkan pedang suci ke depan. Seberkas cahaya keemasan merobek api yang datang ke arah mereka. Setelah itu, cahaya pedang tajam berlari menuju singa liar Dolo. Dia tampak tidak peduli tentang 2 pilar raksasa yang datang dari samping. Pada saat ini, cahaya berwarna mawar tiba-tiba menyala, tetapi itu tidak langsung berpartisipasi secara langsung dalam serangan Ye Guyi. Sebaliknya itu menyatu ke malaikat suci dari belakang sebelum menghilang. Susansi tiba-tiba melemparkan Princess Wanwu-nya ke atas. Setelah itu berubah menjadi formasi perisai yang melindungi kelompok orang dari pilar yang masuk. Susansi juga merilis domain Xuanwu yang intens dan kental untuk menyelimuti dirinya sendiri dan teman-temannya. Selama domain itu ada, pembunuh yang bersembunyi akan dibatasi. Pada saat yang sama, semua serangan musuh akan melemah dan lambat. Meskipun mereka akan menghadapi begitu banyak lawan yang kuat sekaligus, orang-orang dari Sekte Tang mampu bertarung melawan mereka secara terorganisir tanpa panik. Singa liar Dolo mengeluarkan geraman rendah sebelum dia meninju ke depan. Pada saat yang sama, cincin roh kedua, ketiga, dan keempatnya menyala bersama. Hanya Feng Hao Dolo yang bisa mengeksekusi 3 keterampilan jiwa bersama dengan mulus. Api di tubuhnya langsung membiru saat ia meninju tinjunya keluar. Gambar kepala singa biru melonjak ke arah cahaya pedang Ye Guyi. Ketika gambar itu bertabrakan dengan cahaya pedang, kepala singa tiba-tiba membeku di udara. Setelah itu, gambar biru berubah merah muda sebelum menghilang ke udara tipis. Setelah itu, cahaya pedang suci langsung mencapai singa liar Dolo. Apa? Singa liar Dolo terkejut karena dia dengan cepat mundur saat tubuhnya yang besar tiba-tiba berkontraksi.
Dia melepaskan raungan marah ke arah Ye Guyi dan yang lainnya. Pada saat ini kepalanya berubah menjadi kepala singa saat cincin keenamnya menyala. Sebuah pusaran menyebur keluar dari mulutnya dan memblokir cahaya pedang itu. Langsung menggiling cahaya pedang suci dengan kecepatan yang luar biasa. Tepat ketika sepertinya pusaran singa liar Dolo telah berhasil memblokir serangan pedang suci. Singa liar Dolo merasakan rasa takut yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Ini adalah ketakutan yang berasal dari lubuk hatinya. Bajingan! Cahaya pedang hitam tiba-tiba muncul pada saat ini juga. Posisi di mana cahaya pedang ini muncul sangat tidak jelas karena betapa terang cahaya pedang dari pedang suci Ye Guyi. Singa liar Dolo tidak bisa melihat cahaya pedang hitam, namun tepat ketika dia berpikir, raungan singanya telah memblokir cahaya pedang suci. Cahaya pedang hitam legam langsung menuju ke arahnya. Apa itu? Sangat tajam. Raungan singanya langsung diiris terpisah ketika bersentuhan dengan cahaya pedang hitam. Meskipun energi di dalam raungan singa telah mengurangi kekuatan dalam cahaya pedang suci, cahaya pedang putih masih sangat tajam setelah menghancurkan keterampilan jiwa keenamnya. Cahaya pedang hitam terjalin dengan cahaya pedang putih suci saat mereka melonjak menuju singa liar Dolo. Pada saat ini singa liar Dolo berkeringat dingin. Semuanya terjadi terlalu cepat. Meskipun singa liar Dolo bertanggung jawab, dia seharusnya melakukan tipuan terhadap serangan. Rencana sebenarnya adalah semua orang di pihaknya mengeksekusi keterampilan jiwa yang seharusnya cukup untuk menghancurkan musuh-musuh. Para pemberontak sepakat untuk mengalahkan kelompok orang-orang dari Akademi Shrek dan Sekte Tang ini dengan cara yang stabil, dengan biaya minimum. Selain itu, karena keunggulan yang mereka miliki dalam kekuatan kolektif, mereka cukup percaya diri tentang peluang untuk menang. Namun mereka tidak mengira orang-orang dari Sekte Tang dapat melepaskan begitu banyak kekuatan sekaligus. Meskipun mereka hanya memiliki 6 orang, 3 dari mereka berkumpul untuk menyerang barisan depan. Saat ini sudah terlambat bagi singa liar Dolo untuk melepaskan wujud roh pelindung. Dia hanya bisa mengeluarkan geraman rendah saat dia melepaskan geraman jiwa ke-8-nya secepat mungkin. Dia ingin menggunakan keterampilan jiwanya yang kuat untuk mencoba menghalangi cahaya pedang datang ke arahnya. Namun pada saat ini Ye Guyi membentangkan sayapnya sampai maksimal sebelum melepaskan teriakan cerah di udara. Tiba-tiba langit di atas mereka terkoyak. Setelah itu seberkas cahaya suci menyinari singa liar Dolo dari langit. Ini adalah serangan yang singa liar Dolo tidak akan pernah bisa hindari. Dia merasakan tubuhnya mengencang ketika kekuatan jiwa di tubuhnya mulai terbakar dengan marah. Yang paling menakutkan adalah bagaimana keterampilan jiwa yang ke-8 telah terganggu. Ini adalah keterampilan pertama Ye Guyi, penerangan cahaya suci, setelah dia mendapatkan pemahaman baru. Sebagai pemilik jiwa bela diri malaikat suci yang adalah salah satu jiwa bela diri paling kuat yang ada, itu tidak akan bisa dibandingkan dengan jiwa bela diri pamungkas Wo Yu Hao. Sejak Ye Guyi menjadi Feng Hao Dolo, kekuatan bertarung pribadinya ada di depan semua orang kecuali Wo Yu Hao dan Tang Wutong. Dia adalah individu terkuat ketiga dalam Sekte Tang. Bahkan Cicua Chen dan Susan Si memuja dibandingkan dengan dirinya. Ye Guyi mengerti bahwa dia tidak punya pilihan selain menjadi kejam dengan situasi saat ini. Ini adalah satu-satunya cara yang mungkin untuk bertahan. Dia tidak berencana untuk menunjukkan belas kasihan kepada musuh. Kesalahan terbesar yang dilakukan singa liar Dolo adalah meremehkannya. Pada akhirnya Cicua Chen dan Nan Qiu Qiu sama-sama membantu Ye Guyi untuk serangannya. Serangan mereka adalah kombinasi dari ketiga kekuatan mereka. Ini membuat singa liar Dolo percaya bahwa mereka bertiga hanya menggabungkan kekuatan karena tidak cukup kuat secara individual. Bahkan dia merasa bahwa Ye Guyi masih terlalu muda untuk menjadi seorang Feng Hao Dolo. Selain itu, dia bahkan tidak bisa mengenali jiwa bela dirinya. Dia hanya melihat betapa banyak bulu dan tidak tahu apa itu. Lagi pula, tidak semua Mas Roh memiliki hak istimewa untuk belajar di Akademi Shrek. Mereka pasti tidak akan memiliki jenis paparan yang sama dengan yang dimiliki para siswa. Oleh karena itu, singa liar Dolo membayar harga untuk meremehkan Ye Guyi. Begitu dia melepaskan kekuatan sejatinya. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.